Jauh di desa, hiduplah keluarga bahagia yang kaya raya dan selalu berkecukupan. Bahkan kekayaan mereka dikenal hingga desa seberang. Keluarga Darmi, itulah sapaan akrab warga desa kepada mereka. Ayahku seorang saudagar kaya, dermawan adalah sifatnya. Ayah Darmi orang menyebutnya. Ibuku ibu rumah tangga, lemah lembut perkataannya. Ibu Darmi orang menyebutnya. Dan aku anak semata wayangnya. Akulah Darmi si kembang desa, gadis rupawan nan cantik jelita. Kamilah keluarga bahagia. Ayah lupa hari ini hari apa? Ada apa, Nak? Sudah kukatakan, hari ini aku ingin bermain bersama teman. Uang yang kuminta mana? Darmi, memintalah yang baik kepada ayah. Tidak perlu berteriak seperti itu. Ini Darmi, 5 koin emas untukmu. Apakah sudah cukup? Hah? Mana cukup, ayah? Aku kan ingin merias diri. Ini, ambillah tambahan dari ibu. Sudah Darmi, sudah cukup. Terima kasih, ayah ibu. Aku pergi dulu. Ibu, tidakkah kau berpikir Darmi adalah anak yang ceria? Tidak hanya ceria, dia juga anak yang cantik dan jelita. Namun, tak lama kemudian, Ayah Darmi merasakan ada yang aneh di dadanya. Ayah baik-baik saja. Bagaimana ini? Apa yang harus aku lakukan? Bapak, tolong suami saya. Tolong suami saya. Ayah Darmi pun langsung dibawa warga untuk menerima pertolongan. Namun sayangnya, Tuhan berkata lain. Ayah Darmi tak dapat diselamatkan. Hari demi hari telah berlalu sejak kematian Ayah Darmi. Namun Darmi bersikap seolah-olah tidak terjadi apa-apa.
Dia terus menghambur-hamburkan harta yang ditinggalkan ayahnya tanpa mengingat bahwa harta tersebut akan habis sewaktu-waktu. Hal ini membuat Ibu Darmi harus bekerja keras di ladang. Hal tersebut membuat kulit Ibu Darmi kian menggelap. Semua dilakukannya demi Darmi, putri satu-satunya. Namun Darmi tidak pernah sekalipun menjalankan perannya sebagai seorang anak. Ia selalu menyakiti hati ibunya dengan bersikap kasar. Baiklah, kini halaman depan sudah bersih. Inilah saatnya untuk pergi ke ladang. Ibu, bisakah ibu berdiri di depanku sekarang juga? Aku ndak duduk bersantai di luar, tapi takut terkena sinar matahari. Sinarnya cukup terik, Bu. Cepatlah. Darmi, ibu harus bekerja di ladang, sebab musim panen telah tiba. Lalu, ibu kapan pulang? Ibu tidak bisa pulang siang. Mungkin semuanya akan selesai sore hari. Ya ampun, Ibu. Lama sekali. Darmi, bisakah kamu memasak hari ini, nak? Jika sudah selesai memasak, maukah kamu mengantarkan ke ladang untuk ibu? Tidak mau, Bu. Enak saja. Jika aku memasak, nanti rambut indahku bau tungku. Lalu apa? Mengantarkannya ke ladang? Ya jelas tidak, Bu. Bagaimana jika kulitku menghitam? Apakah kau baru saja keramas dan luluran? Tentu saja. Ibu kan tahu sendiri. Baiklah. Apakah anakku akan baik-baik saja ya, jika aku tinggal ke ladang? Di ladang, Ibu Darmi bekerja dengan keras. Ia bahkan mengabaikan kebutuhan dirinya sendiri dengan mengesampingkan lapar dan dahaganya untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. Bu Darmi dan Bu Kasiman, bagaimana hasil panen musim lalu? Syukur sekali. Musim lalu hasilnya cukup memuaskan. Hasil panen saya juga cukup memuaskan, Bu. Cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Syukurlah, Bu. Mari kita istirahat dulu. Kita lanjutkan nanti. Bu Darmi, Bu Hayati, dan Bu Kasiman pergi beristirahat di sebuah gubuk kecil. Lalu Bu Kasiman mengeluarkan bekal dari tas yang ia bawa. Bu Kasiman, bawa apa hari ini? Saya hanya bawa nasi, tempe, dan tahu. Ini sudah lebih dari cukup menurut saya. Saya sudah sangat menikmatinya. Bu Hayati, bawa bekal apa? Oh, ini Bu. Bekal saya dibawakan oleh Ulin. Biasalah, anak saya kan anak yang penurut. Nah, itu anak saya sudah datang. Selamat pagi, Bu Ibu. Oh, ini Ulin. Ini saya bawakan Ibu bekal, biar Ibu semakin semangat kerjanya. Terima kasih, Nak. Memang kamu yang paling pengertian. Sama-sama, Ibu. Ulin pergi dulu ya, mau beres-beres rumah. Iya, Nak. Hati-hati ya pulangnya. Ulin anak baik banget ya, Bu. Oh iya, jelas dong, Bu. Saya kan mendidik Ulin dengan benar. Oh iya, Bu Darmi bawa bekal apa? Saya tidak bawa apa-apa, Bu. Loh, kenapa, Bu? Apa tidak ada makanan di rumah Ibu Darmi? Darmi sudah saya suruh memasak kok, Bu. Nanti pasti diantar ke sini. 15 menit telah berlalu.
Bu Darmi, Bu Hayati, dan Bu Kasiman kembali ke ladang untuk bekerja. Bu Darmi mau tidak mau harus kembali bekerja dengan keadaan yang sangat kelaparan, karena Darmi tidak mengantarkan makanan untuknya. Kemudian Ibu Darmi berdoa dalam hati. Ya Tuhan, tolong kami. Tolong ubahlah sifat anakku. Tolong lepaskanlah sifat malas dari dalam dirinya. Bu Darmi? Bu Darmi? Iya Bu, kenapa Bu? Bu Darmi sedang memikirkan apa? Oh, tidak Bu, tidak ada. Mari kita lanjutkan pekerjaan kita. Setelah menyelesaikan pekerjaannya di ladang, Ibu Darmi pulang ke rumah. Betapa terkejutnya dia di saat melihat tidak ada makanan di meja makan. Darmi tidak menyiapkan makanan apapun. Darmi yang melihat ibunya pulang justru memarahi ibunya. Ibu ini kemana saja sih? Masa tidak ada makanan di rumah? Aku ini lapar, seharian tidak makan. Bagaimana jika badanku kurus seperti ibu? Nanti aku tidak cantik lagi kan? Tapi tadi Ibu kan sudah menyuruhmu untuk memasak. Aku tidak mau, Bu. Aku harus bilang berapa kali sih jika aku tidak mau memasak? Ya sudah, bagaimana jika kau saja yang membeli bahan makanan di pasar? Biar Ibu yang memasak. Tidak mau, Bu. Pasar itu kan becek dan bau. Tidak mungkin orang cantik sepertiku pergi ke pasar. Lalu, bagaimana Ibu akan memasak jika tidak ada bahan makanan yang bisa dimasak, Darmi? Ya pikirkan saja sendiri. Aku tidak peduli. Tapi Matahari baru saja menampakkan cahayanya. Ibu Darmi bangun dan terlihat begitu bersemangat memulai hari. Ia hendak mengunjungi ladangnya untuk memanen hasil jeripayahnya selama ini. Darmi, Ibu hendak pergi ke ladang. Aku tidak peduli, Bu. Sudah sana, Ibu pergi saja ke ladang. Jangan berharap seperti aku hendak membantu Ibu. Bisakah nanti kau menyapu halaman rumah? Mengapa Ibu tidak menyapunya saja sendiri? Waktu Ibu sudah tidak cukup, Darmi. Ya sudah, jika begitu tidak usah disapu saja. Baiklah, tidak apa-apa. Sementara ibunya pergi ke ladang, Darmi yang tidak melakukan apapun kemudian memutuskan untuk tidur. Tiba-tiba, Ini bau apa? Astaga, Ibu! Ah, Ibu, kenapa meninggalkan tungku yang masih nyala seperti ini sih? Aku kan tidak tahu cara mematikannya. Bagaimana ini? Aduh! Ih, menyebalkan sekali. Gara-gara Ibu. Pokoknya, ini semua salah Ibu. Akhirnya mati juga. dengan kesal Darmi kembali ke kamar. Sesampainya di kamar, ia langsung mencari cermin dan memandangi wajahnya yang sudah kotor terkena abu dari tungku api. Darmi sontak menjerit sambil memegangi wajahnya sendiri. Wajahku! Wajahku yang cantik! Sekarang kotor penuh debu! Ini semua
Ibu Darmi pulang dengan wajah murung karena ia tak cukup puas dengan hasil ladangnya. Namun ia berpikir untuk tetap bersyukur akan hal itu. Sesampainya di depan rumah, Ibu Darmi tidak melihat keberadaan Darmi. Biasanya, putrinya itu suka duduk di teras sambil bercermin. Darmi, ibu pulang, Nak. Nak, Darmi, Ada apa sih, Bu? ibu sudah pulang, Nak. Aku tahu, aku tidak buta. Kenapa kau terlihat begitu kesal, Nak? Dan ada apa dengan wajahmu? Ini semua kan gara-gara ibu. Ibu meninggalkanku dengan tungku api di rumah tetap menyala. Ibu tahu sendiri, aku tidak tahu cara mematikannya. Ah, iya. Ibu lupa soal itu. Maafkan ibu ya, Nak. Maaf saja, tidak akan membuat wajahku kembali bersih, Bu. Darmi, ibu benar-benar minta maaf soal itu. Tolong maafkan ibu. Ibu sudah cukup sedih karena hasil panen kita tidak cukup banyak kali ini. Tidak apa ya, Nak? Ibu akan tetap berusaha supaya kita bisa makan untuk beberapa minggu ke depan. Itu sih urusan ibu. Sudah menjadi tugas ibu untuk menafkahiku sejak ayah tidak ada. Iya, ibu paham. Kali ini ikutlah ibu ke pasar, Nak. Ibu membutuhkanmu untuk membawa hasil ladang kita. Ah, tidak mau, Bu. Nanti kulitku semakin kotor. Apalagi pasar kan becek. Aduh, aku tidak bisa membayangkan bagaimana kulitku nanti jadinya. Lagi-lagi, Ibu Darmi dibuat kecewa oleh putrinya. Akhirnya, ibunya ke pasar sendiri dengan membawa hasil ladang itu. Sorenya, Ibu Darmi membawa uang hasil panen. Namun, uang yang didapat tidak terlalu banyak, hanya cukup untuk membeli benih dan makan beberapa hari. Ketika ibunya sedang sibuk menghitung kembali uang itu, Darmi segera mendekati ibunya. Hanya segitu, Bu. Ah, Darmi. Iya, Nak. Bagaimana ya, Bu? Bedakku tadi terjatuh. Dan sekarang aku tidak punya bedak lagi. Aku ingin dibelikan yang baru. Tapi, Nak, uang kita tidak cukup. Jika uang ini untuk dibelikan bedak, besok-besok kita makan apa? Ibu ini tidak ingat ya? Bedakku terjatuh karena ibu. Aku tidak sengaja menjatuhkannya ketika aku kesal tadi. Baiklah. Besok ibu belikan. Tapi kamu harus ikut supaya ibu tidak salah beli. Apa? Ibu ingin aku ikut? Aku tidak mau, Bu. Pasarnya begitu jauh dan bisa membuat kulitku menghitam. Lalu bagaimana cara ibu mengetahui bedakmu yang mana, Darmi? Ya sudah, beli saja dengan merek yang terbaik dengan harga termahal, Bu. Aku tidak ingin yang murah. Ya sudah. Tapi ada benarnya juga. Orang udik seperti ibu mana tahu soal berdandan. Ya sudahlah, besok aku akan ikut saja. Akhirnya, dengan berat hati, Darmi mengiyakan permintaan ibunya untuk ikut ke pasar. Keesokan harinya, Darmi terpaksa ikut ibunya ke pasar hanya untuk membeli bedak yang dia inginkan. Darmi berdandan menggunakan pakaian yang mewah dan indah agar orang-orang yang bertemu dengannya mengagumi kecantikannya. Sebelum berangkat,
Darmi mendekati ibunya dan berpesan kepada ibunya. Ibu, nanti berjalan di belakangku saja. Jangan berjalan di sebelahku. Kenapa ibu tidak boleh berjalan di sebelahmu, Darmi? Pokoknya, ibu berjalan saja di belakangku. Ikuti saja perintahku, Bu. Mengapa, nak? Aku ini ibumu. Kamu tidak ingin mengakui ibumu? Asal ibu tahu, ibu itu berkulit gelap, kotor, dan memiliki wajah yang tidak terawat. Bagaimana mungkin perempuan cantik sepertiku memiliki ibu sepertimu? Apa kata warga desa, Bu? Ibu Darmi yang mendengar perkataan anaknya hanya bisa bersabar. Mereka terus melanjutkan perjalanan hingga di tengah perjalanan mereka bertemu dengan Arai. Hai Darmi, kau mau kemana? Tumben sekali kau mau keluar rumah. Hai Arai, aku mau pergi ke pasar. Arai yang melihat seorang perempuan di belakang Darmi segera bertanya. Siapa perempuan di belakangmu, Darmi? Dia ibumu ya? Hah? Tentu saja bukan. Dia hanya pembantuku. Tentu bukan ibuku. Tidak mungkin aku punya ibu sepertinya. Oh, aku kira dia ibumu, Darmi. Mana mungkin aku mau punya ibu kotor dan jelek sepertinya. Benar, mana mungkin kamu yang cantik dan dermawan memiliki ibu sepertinya. Kalau begitu, aku duluan, Darmi. Betapa sakit hatinya Ibu Darmi mendengarkan jawaban Darmi yang begitu angkuh. Namun dia hanya bisa menahan air matanya. Dan mereka pun melanjutkan perjalanan menuju ke pasar. Belum sampai di pasar, mereka bertemu dengan Ampong. Hai Darmi, kamu mau pergi kemana pagi ini? Hai Ampong, aku mau pergi ke pasar. Oh, kamu ke pasar dengan siapa Darmi? Apa kamu tidak lihat ada orang di belakangku? Oh, kamu bersama ibumu Darmi. Haha, ibuku? Orang sepertinya dibilang ibuku. Tentu saja bukan, dia hanya pembantuku. Oh, dia pembantumu. Aku kira dia ibumu. Maaf ya, aku salah sangka. Kalau begitu, aku pergi dulu ya Darmi. Ibu Darmi yang lagi-lagi mendengar jawaban Darmi hanya bisa menahan rasa sakit hatinya. Dia tidak menyangka anaknya tega mengakui dirinya sebagai pembantu. Namun, sekuat tenaga dia menahan air matanya. Setelah menempuh perjalanan yang cukup jauh, sampailah Darmi dan ibunya di pasar. Saat memasuki pasar, semua mata tertuju pada Darmi. Mereka terpesona oleh kecantikan yang dimiliki Darmi. Hingga lagi-lagi teman Darmi yang bernama Danum menghampirinya. Hai Darmi, tumben kamu mau pergi ke pasar. Bagaimana kabarmu? Hai Danum, seperti yang kamu lihat aku baik-baik saja. Kamu makin cantik saja, Darmi. Siapa yang berjalan di belakangmu itu, Darmi? Oh, itu. Dia pembantuku yang aku ajak ke pasar. Aku kira dia ibumu, karena aku tidak pernah lihat ibumu, Darmi. Perempuan kotor dan bodoh di belakangku. Kamu bilang ibuku.
Mana sudi aku punya ibu sepertinya. Hahaha, betul juga. Kamu pasti memiliki ibu yang cantik dan dermawan sepertimu. Mana sudi kau punya ibu seperti perempuan di belakangmu. Ibu Darmi yang sedari tadi menahan air matanya, akhirnya tak kuasa lagi. Dia sudah tak tahan mendengar ucapan Darmi yang tak mengakui dirinya sebagai ibunya. Ya Tuhan, ampunilah hamba yang lemah ini. Maafkan hamba yang tidak bisa mendidik putri hamba sendiri, sehingga ia tega memperlakukan diri hamba sedemikian rupa. Hukumlah anak durhaka ini ya Tuhan. Tiba-tiba, langit menjadi mendung dan gelap. Petir mulai menyambar dan hujan pun turun. Perlahan-lahan, kaki Darmi mulai berubah menjadi batu. Darmi, kau telah sakiti hati ini. Goreskan luka tiada henti. Bagaimana ibu, kau tak peduli. Ibu yang melahirkan dan membesarkanmu. Gagal tugasku menjadi ibumu, Darmi. Maafkan ibu, Darmi. Ibu, apa yang terjadi kepada kakiku? Kenapa kakiku tidak bisa digerakkan, Bu? Ibu, tolong Darmi, Bu. Sedikit demi sedikit tubuh Darmi mulai berubah menjadi batu. Maafkan ibumu, nak. Ini semua karena perlakuanmu terhadap ibu. Ibu tidak bisa membantumu, Darmi. Semua sudah terlambat. Ibu, maafkan Darmi, Bu. Ampunilah dosa anakmu ini, Bu. Maaf atas perbuatan Darmi selama ini, Bu. Darmi tidak akan mengulanginya lagi. Maaf, Bu. Semua telah terlambat. Darmi perlahan-lahan menjadi batu. Dia harus menanggung hukuman atas perbuatannya karena telah durhaka kepada ibunya. Ketika Darmi telah berubah jadi batu seutuhnya, kedua matanya menitihkan air mata seperti sedang menangis. Oleh karena itu, masyarakat menyebutnya dengan batu menangis.